Yang ketiga, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang tulus, nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar teman-teman adalah permohonan maaf. Maafkan aku ya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menemukan nanti di buku, sungguh ada tempat di surga, ya istana surga khusus bagi orang yang berbanyak istighfar. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, orang akan sangat bahagia kalau melihat buku amalnya di setiap berapa baris ada istighfar. Itu permohonan maaf. Kemudian taubat artinya ikrarkan tidak akan mengulangi lagi kepada perbuatan tersebut kepada Allah, atau kita taubat kembali kepada Allah SWT. Ikrarkan tidak akan mengulanginya. Kalau saya melihat taubat ini adalah tiket VIP dari Allah. Bayangkan teman-teman, kita buat dosa 30 tahun. Hari pertama tahun 31 kita taubat, hitungan menit saja sudah cukup 30 tahun itu dibersihkan. Itu karunia Allah SWT. Kalau sama manusia mungkin, kalau kita buat salah, kita minta maaf berapa kali mungkin belum tentu dimaafkan. Kalau Allah berbeda. Sifat Allah Ghaffar, Ghafur. Apa maknanya? Ghaffar dan Ghafur ini yang maha pengampun, kata ulama adalah zat yang paling suka memaafkan hambanya yang berulang-ulang minta taubat. Bukan cuma sekali, salah dia taubat lagi. Maka Allah masih terus menerima selama dia belum meninggal dunia. Tolong kalau kita sampaikan hal seperti ini teman-teman, jangan diambil dan ditafsirkan sesuai dengan bisikan syaitan. Oh kalau gitu saya buat dosa saja tuh Allah maha pengampun. Enggak. Tapi ambil sifat maha kuasa dan maha karunia Allah karena dia ingin memaafkan hamba-hambanya. Itu yang kita sedang pahami. Maka ini taubat sebuah tiket VIP yang luar biasa. Sudah dengar hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, masyhur dalam hadis Bukhari. Dia bunuh 99 orang. Tadinya dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah, tidak paham ilmu agama, suka ibadah tapi tidak paham ilmu. Ada orang begitu ya, mungkin ke masjid ya, tapi nggak ada ilmunya. Ditanya sama dia, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa taubat gak? Dia bilang nggak mungkin. Maka orang ini kena putus asa, dibunuh sekalian, dilengkapkan jadi 100. Kata Nabi SAW, dia telah membunuh 100 jiwa. Kemudian dia datang kepada seorang alim, ahli ibadah. Dia ceritakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Masih bisa nggak saya diterima tobat saya? Kata orang tersebut, rahmat Allah luas. Kenapa tidak? Mohon ampun, 100 orang dibunuh. Bukan 1-2. Banyak sekali. Maka kemudian kata alim ini, saran saya, sekarang perbaikin hidupmu. Pergilah ke negeri sana, ditunjuk satu negeri dalam hadis tidak disebutkan namanya, karena di sana ada orang-orang soleh, komunitas yang baik. Pergi sana, beribadah pada mereka sampai kau mati. Jangan kembali ke negerimu karena negerimu negeri yang buruk, tempat orang maksiat. Orang ini tidak banyak pikir, dia pergi. Di tengah jalan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, meninggal dunia di tengah jalan. Lalu Allah datangkan malaikat 2. Malaikat rahmah yang mencabut ruhnya orang beriman, yang membawa ruhnya, membungkuskan kapan dari surga, dan satu malaikat penyiksa. Mereka bertikai, siapa yang mengambil ruhnya orang ini? Kalau orang beriman mengatakan dia sudah malaikat yang baik mengatakan dia sudah tobat. Malaikat penyiksa mengatakan dia tidak pernah ibadah orang ini, membunuh 100 jiwa. Maka Allah datangkan penengah yang ketiga, malaikat lalu mengatakan, coba ukur jarak negeri yang dia mau datangi, yang dia mau tobat dan berbaik keadaan dengan negeri yang dia buat maksiat. Mana yang lebih dekat? Misalnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, maka yang ambil malaikat rahmah. Kalau lebih dekat dengan negeri yang dia buat maksiat, maka malaikat penyiksa yang mengambil. Kata Nabi SAW apa? Allah dekatkan jarak negeri yang dia tobat 1 jengkal. Dan Allah jauhkan negeri yang dia buat dosa 1 jengkal. Sehingga lebih dekat kepada negeri yang bertakwa atau negeri yang akan taubat kepada Allah SWT. Ini orang beramal saleh ini. Tapi Allah masih terima taubatnya. Jadi jangan sia-siakan taubat ini. Dan Nabi SAW mengatakan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari 70 sampai 100 kali. Berarti bukan harus punya dosa. Karena Nabi SAW tidak punya dosa. Kalau anda taubat kepada Allah mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Walaupun kita sedang tidak buat dosa, maka akan dicatatkan menjadi pahala. Kalau anda punya dosa, maka akan menjadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Dan luar biasanya sabda Nabi SAW, at-ta'bu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, kepada yang bertanya saat berdoa, saat berdosa, ya, apakah dia bertasbih atau beristighfar? Ada orang berbuat dosa, datang kepada Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Bertasbihkah? Subhanallah, berzikir, atau saya beristighfar? Maka beliau memberikan jawaban yang sangat menarik. Beliau mengatakan pakaian yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada parfum. Tasbih itu seperti parfum, bagus. Tapi sekarang bajumu lagi kotor, cuci dulu pakai sabun. Sabun ini taubat dan istighfarnya.
Ini nasihat yang sangat baik dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan satu firman Allah SWT yang saya berharap kita renungi sama-sama, ini dalam surah Az-Zumar ya. Surah nomor 39 ayat 53. Ini ayat yang kata ulama ayat yang paling luar biasa Allah turunkan bonus buat semua hamba-hambanya, terutama pelaku dosa yang ingin bertaubat. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosa yang mereka lakukan. Maka jangan mereka putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Betul-betul tidak mau lagi melakukan dosa itu. Dia mengikrarkan itu, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Karena dengan itu Allah Tuhan kalian akan membersihkan dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dia pasti akan memasukkan kalian nanti pada saat meninggal di akhirat ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, taubat nasuha menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berhubungan dengan hak sesama manusia, maka ia segera menyelesaikan dan mengembalikannya. Beliau sebutkan dalam tafsir beliau tentang nasihat tersebut. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau.